Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Mak Desi Prayogo 1. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dia Mau Dijadikan Tumbal Pesugihan. Cerita ini mengisahkan seorang perempuan yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Mas Yoyo. Kita panggil saja beliau dengan nama Mbak Yuli. Mbak Yuli ini terlahir dari keluarga kurang mampu, dan ditambah kondisi fisiknya yang kurang, membuatnya belum menikah meski usianya sudah 30 tahunan. Dia hidup hanya berdua dengan ibunya. Sebenarnya Mbak Yuli ini punya saudara, tapi semuanya sedang merantau. Setiap paginya, Mbak Yuli selalu menemani ibunya pergi ke sawah untuk mencari sisa-sisa padi yang tertinggal dari para petani ketika memanen saat itu. Hampir setiap hari, Mbak Yuli dan ibunya yang sudah tua berangkat dari rumah pukul 7 pagi, lalu mencari sawah yang sedang panen. Barulah nanti terakhir dia yang mengumpulkan sisa-sisa padi tersebut. Meski sesekali dia ngasak hanya dapat 1 bakul. Akan tetapi menurutnya 1 bakul itu sangat-sangat berharga untuk dia dan ibunya. Mereka pulangnya tidak tertentu, tergantung jarak dan jumlah sisa padi yang bisa mereka dapatkan. Setelah dirasa padinya sudah cukup, Mbak Yuli dan ibunya akan menggiles padi-padi tersebut dengan diinjak lalu digesek-gesekkan ke punggung kaki sampai bulir-bulir padinya keluar. Barulah dia bawa pulang bulir-bulir tersebut lalu dijemur. Bahkan saat menjemur pun, Mbak Yuli ini sampai meminjam latar tetangga karena latar rumahnya yang tidak luas. Sekiranya bulir padi tersebut sudah 1 karung, barulah padi itu digiling di penggilingan padi. Dia lakukan itu sendiri karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, mungkin sekitar 10 menitan. Suatu hari, Mbak Yuli seperti biasa melakukan aktivitasnya, menjemur padi yang dia dapat. Dia juga masih menumpang menjemur padi di latar depan rumah tetangganya ini. Sedangkan tetangganya ini sudah terkenal kondang sejak dulu akan pesugihannya dan punya toko kelontong di depan rumahnya. Singkat cerita, pada hari itu Mbak Yuli dikasih makan sama tetangganya tersebut. Kita panggil saja Bu Tati. Bu Tati ini seorang orang tua tunggal karena suaminya sudah meninggal sejak anak-anaknya masih kecil. Mbak Yuli yang tidak memikirkan aneh-aneh langsung memakan makanan itu dengan lahap. Akan tetapi saat menjelang sore, tiba-tiba saja Mbak Yuli ini kejang-kejang dan ternyata dia kerasukan atau kesurupan. Sejak saat itu hampir setiap sore Mbak Yuli selalu kesurupan, dan jangka waktu kesurupannya juga tidak sebentar, bahkan sampai malam. Mbak Yuli mengalami kesurupan itu ada kali 1 mingguan, karena Mas Yoyo juga tidak tahu pastinya berapa lama. Yang Mas Yoyo ingat hanya itu saja. Kejadian ini membuat heboh satu desa saat itu. Bahkan tidak sedikit warga yang melihat proses penyembuhan di rumah Mbak Yuli, tidak terkecuali Mas Yoyo sendiri. Pada saat itu bersamaan dengan puasa Idul Fitri, Mas Yoyo dan beberapa temannya saat itu tidak ikut taraweh. Jadi setelah sholat Isya, mereka akan keluar dari masjid ke rumah Mbak Yuli untuk melihat proses penyembuhan Mbak Yuli.
dengan kondisi Mbak Yuli yang kesurupan. Dan katanya tubuh Mbak Yuli banyak sekali, mulai dari sosok buto dan juga sosok macan, serta masih banyak lainnya. Akhirnya ditemukanlah penyebab Mbak Yuli bisa sampai seperti itu. Ternyata Mbak Yuli sudah diguna-guna oleh tetangganya sendiri, dan Mbak Yuli akan dijadikan tumbal pesugihan. Warga yang mendengar itu dari orang pintar yang menyembuhkan Mbak Yuli menjadi heboh. Hampir semua warga menyerbu rumah Ibu Tati, si pemilik pesugihan yang ingin menumbalkan Mbak Yuli. Bahkan anak-anak muda saat itu tidak segan-segan melempari rumah Bu Tati dengan petasan. Bayangkan saja, lagi enak-enak istirahat malah dilempari petasan. Katanya pesugihannya diletakkan di belakang sumur sebelah rumahnya. Nah, di sumur itulah juga tidak luput dari petasan yang dilempar oleh pemuda-pemuda saat itu. Setelah sekian lama, akhirnya Mbak Yuli bisa sembuh dari jeratan tumbal tetangganya tersebut. Lalu Mbak Yuli dibawa pindah sama ibunya di kabupaten sebelah demi keselamatan Mbak Yuli dan keluarganya. Jadi warga termasuk Mas Yoyo juga tidak paham dengan kabarnya sekarang bagaimana. Sedangkan si pemilik pesugihan masih hidup sampai sekarang. Sepertinya sudah tobat karena sempat naik haji beberapa waktu lalu. Bahkan warga sekitar punya cara saat uang mereka kurang ketika belanja di sana, yaitu dengan berkata, "Kalau aku belum bayar utangnya, kamu jangan tagih dulu ke rumah ya, biar nanti aku bayar aja ke sini." Kenapa begitu? Karena biar pemilik pesugihan ini tidak ke rumah mereka, terus melakukan mereka seperti yang pernah dilakukannya ke Mbak Yuli. Pernah suatu hari Bapak Mas Yoyo ini belanja di warung itu, tapi uangnya selalu kurang. Apa yang dilakukan bapaknya Mas Yoyo? Yaitu membawa barangnya dulu dan besoknya utangnya itu langsung dibayarkan di rumahnya. Bahkan Bapak Mas Yoyo ini bisa dibilang dekat dengan orang ini karena mereka selalu ketemu saat di masjid. Kebetulan Bapak Mas Yoyo ini imam di masjid yang letaknya persis ada di depan pemilik pesugihan itu. Pernah juga saat Mas Yoyo belum menikah, dia ditawari menikah dengan anak pemilik pesugihan tersebut. Padahal usia anaknya jauh lebih tua 3 atau 4 tahun dari Mas Yoyo. Bapak Mas Yoyo juga sering sekali mendapati di keranjang sepedanya ada makanan. Dan Bapak Mas Yoyo paham ini pemberian dari siapa. Makanan pemberian tersebut tetap dimakan dengan keluarga Mas Yoyo. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Menurut yang disampaikan Mas Yoyo, sebenarnya orang ini baik sekali. Ibu Tati ini sering membagi-bagikan makanan kepada keluarga Mas Yoyo dan diberikan melalui bapaknya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Yoyo tentang situasi di daerah rumahnya dan cerita tentang tetangganya yang sempat hampir jadi tumbal pesugihan tetangga sebelahnya sendiri. Dari cerita Mas Yoyo ini kita belajar bahwa tidak selamanya kekayaan yang didapat dengan instan itu tidak baik. Mungkin baik bagimu tapi tidak dengan pandangan orang lain. Tapi kalau menurutku, rezeki yang didapat dengan mengorbankan atau menyakiti orang lain jatuhnya malah tidak berkah dunia akhirat. Bermimpi jadi orang kaya itu boleh, tapi alangkah lebih baik cara mencari rezekinya juga harus dengan cara halal dan diridhoi Allah tanpa harus menyakiti sesama. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul Dia Mau Dijadikan Tumbal Pesugihan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.